Halo pemirsa, apa kabar? Saya Dista Nugraha bersama Anda dalam Bincang-Bincang. Masih panas dan belum terlihat ujungnya ada di mana terkait kasus penahanan ijazah oleh perusahaan. Diawali dengan viralnya konten yang diunggah oleh Wakil Wali Kota Surabaya yang sempat berujung pada laporan ke pihak kepolisian. Namun di sisi tersebut memang sudah dilakukan mediasi dan dianggap pencabutan laporan terkait pencemaran nama baik. Namun, bagaimana dengan aturan penahanan ijazah? Karena sampai sekarang ternyata pihak korban yang merasa ijazah ditahan oleh perusahaan tersebut masih belum mendapatkan kembali ijazahnya. Bahkan ketika pejabat-pejabat pun datang atau melakukan hearing, berdialog dengan yang bersangkutan, pun masih belum menemukan ujungnya. Lalu apa yang harus dilakukan sebenarnya dan apa saja sebenarnya hak-hak karyawan yang hilang di sana? Kami akan bahas dalam bincang-bincang tentunya bersama dengan narasumber-narasumber yang sudah hadir di studio, tapi kami hadirkan terlebih dulu untuk Anda tayangan yang berikut ini. Buntut dari penahanan ijazah yang dilakukan oleh UD Sentosa Sil kian memanas. Terlebih dalam rapat hearing yang digelar Komisi D DPRD Kota Surabaya, pemilik usaha spare part itu bersikeras menolak tuduhan penahanan ijazah milik mantan karyawannya. Bahkan meski sejumlah mantan karyawan telah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian, tak menyurutkan Jan Huadiana selaku pemilik membenarkan apa yang dituduhkan oleh mantan karyawannya. Kasus penanganan ijazah ini kian mencuat saat temuan data baru jumlah ijazah mantan karyawan yang ditahan dari 3 menjadi 31 ijazah yang ditahan. Data ini diperoleh usai viralnya video Wakil Wali Kota Surabaya yang mendatangi tempat usaha milik Jan Huadiana untuk melakukan konfirmasi. Dalam kolom komentar di media sosial, satu persatu masyarakat yang mengaku juga menjadi korban penahanan ijazah pun bermunculan. Terbaru, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer pada Kamis siang turut meninjau lokasi usaha milik Diana di kawasan Margo Mulyo. Dalam peninjauan itu pun, Wamenaker yang didampingi oleh Wakil Wali Kota Surabaya serta anggota DPRD Provinsi Jawa Timur sempat dipersulit saat akan melakukan peninjauan di area dalam UD Sentosa Sil. Wamenaker juga sempat menyatakan ada kecurigaan yang tak wajar dalam usaha yang dimiliki Diana bersama sang suami. Pasalnya upaya saling menutupi terjadi saat Wamenaker mempertanyakan penjelasan operasional usaha dan juga dugaan kasus penahanan ijazah serta temuan terbaru pemotongan gaji karyawan. Lantas bagaimanakah pemerintah dalam menangani kasus praktek penahanan ijazah sebagai syarat kerja? Kita bahas dalam Bincang-Bincang. Ya pemirsa, tentu saja di studio saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya di studio untuk membahas permasalahan ini. Saya bersama dengan Bapak Akmarawita Kadir, Ketua Komisi D DPRD Surabaya, ada Pak Hadi Subhan, dosen hukum perburuan UNER, dan juga ada Mbak Zaitun Taher sebagai pengamat hukum pidana. Bapak-bapak dan juga Mbak Zaitun, apa kabar? Selamat malam. Alhamdulillah. Ini panas dingin ya. Panas dingin selain karena tadi jalanan cukup ramai hari ini. Betul. Panas dingin dengan kasus ini juga gitu ya. Termasuk yang saya tentu ingin tanyakan awal nanti kepada Ketua Komisi D terkait dengan hearing yang sudah dilakukan, yang juga panas dingin di sana gitu ya. Tapi usai jeda pemirsa kami bahas, kami akan segera kembali untuk Anda dalam Bincang-Bincang. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Wahyu Gunawan Panitra Pengadilan Jakarta Pusat menjalani pemeriksaan penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Wahyu salah satu tersangka suap, penanganan perkara ekspor CPO senilai 60 miliar. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Jawa Pos TV
Ya pemirsa, Gian Huadiana yang selama ini disebut-sebut menahan ijazah para karyawannya yang juga dianggap sebagai pemilik perusahaan tersebut, sampai saat ini masih belum mengakui di mana keberadaan ijazah tersebut, terlebih mengembalikan kepada yang punya. Bahkan hearing sudah dilakukan oleh DPRD Kota Surabaya dan saya langsung bersama dengan Ketua Komisi D di sini, Pak Akmar. Ya. Gimana prosesnya kemarin, karena juga beberapa potongan videonya memang sudah beredar di media sosial, tapi sampai di sana sepertinya juga masih belum ketahuan ijazahnya ada di mana dan belum juga dikembalikan. Ya, jadi kemarin kita hearing, kita undang Dinas Tenaga Kerja baik provinsi maupun kota. Oke. Terus ada perwakilan korban ya dan juga Bu Diana. Saya pikir Bu Diana tidak hadir, tapi kita bersyukur Bu Diana hadir dengan suaminya. Dengan harapan hearing tersebut kita mediasi karena kegaduhan ini. Jadi harapannya Bu Diana nanti bisa mengembalikan ijazah tersebut ya, karena rupanya dari pelaporan ada 31 orang itu. Jadi tidak hanya 1-2 orang. Tidak hanya satu, awalnya kan sekitar 3 orang, 4 orang gitu. Sekarang jadi 31 orang yang semuanya bekerja di situ ya. Tapi ya panas-panas dingin juga, untung ada AC jadi kita dingin. Jadi bisa sejuk gitu ya. Jadi kita tanya, ternyata Bu Diana tidak mengakui menahan ijazah. Oke. Bu Diana tidak mengakui ijazah, terus ditanya owner dari perusahaan UD tersebut, owner. Betul, tapi, owner. Terus ini karyawannya benar karyawannya. Oh, berarti sudah mengakui bahwa itu karyawannya. Iya, karena karyawannya. sebelumnya kan merasa tidak ada nama itu di list karyawannya misalnya seperti itu. Ya, sudah jadi, mengakui itu karyawannya. Jadi dia bukan mengakui secara eksplisit ya. Jadi dia mengakui bahwa ini lupa dengan nama-nama pekerjanya. Jadi kemarin itu lebih banyak tidak mengakui ada penahanan ijazah, terus kemudian jawabannya lupa, terus surat-surat yang dialamatkan dia itu salah alamat. Saya tanya di mana alamatnya yang benar, lupa, bukan tempatnya saya menjawab di sini. Jadi kita ya gemes juga gitu ya. Tapi tetap jadi kita mengedepankan bahwa kalau memang ini tidak ada pengakuan, sedangkan ada 31 korban ini yang ditahan ijazahnya kan janggal gitu ya. Padahal alamat bekerja, kemudian tempat bekerja semuanya di situ, dan mereka mengakui bahwa bos mereka adalah Bu Diana. Nah ini yang jadi janggal buat kami, sehingga kami berusaha berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja harus mengusut tuntas semuanya itu, kejanggalan itu, dan kita arahkan juga kalau memang tidak ada titik temu ya sudah, nanti anggap ijazah ini digelapkan gitu ya, karena ini ijazah ini kan milik privasi ya, di undang-undang pun dilarang untuk menahan ijazah. Nah akhirnya ya sudah, kita mudah-mudahan ada pelaporan polisi, dan alhamdulillah tadi pagi kita apresiasi ya Pak Wali Kota mengawal teman-teman 30 korban, yang satu karena sudah melapor duluan. Jadi 30 korban untuk melapor ke polisi, dan mudah-mudahan ini polisi bergerak cepat karena kasus ini membuat gaduh sehingga mengganggu perekonomian tentunya nanti ya. Karena kan juga pemerintah Kota Surabaya juga tidak ingin Surabaya dianggap tidak ramah dengan investasi, dengan usaha seperti ini. Tapi dari hearing tersebut Pak, terlepas dari berkelitnya dari Ibu Diana di sana atau mungkin tidak ada pengakuan di sana, ya kita mungkin nggak boleh berprasangka, mungkin memang beliau juga benar gitu ya. Tapi poin-poin penting apa yang didapat dari hearing tersebut akhirnya? Jadi poin pertama ya, jadi kita berusaha bahwa di Snaker ini kita tanyakan kenapa kok bisa seperti ini. Jadi kita dapat poin bahwa harus ada evaluasi ya, harus ada evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan yang di Kota Surabaya. Dan yang paling penting adalah poinnya adalah berkaca dengan kasus ini kita bersyukur ya ada viral, walaupun kita tahu bahwa kita kecewa ada 31 korban. Ini bisa menginspirasi untuk perusahaan yang ada di Kota Surabaya untuk tidak terulang kembali kasus ini. Dan bagi yang sudah menahan ijazah, karena kan kegiatan penahanan ijazah pada para pekerja ini kan sudah kayaknya sudah lama, memang seperti budaya kalau menurut saya. Dan itu kita selalu dengar di mana-mana. Nah ini supaya itu tidak terulang kembali, dan bagi yang sudah menahan untuk mengembalikan seperti itu. Karena ini juga berarti masyarakat juga teredukasi dengan kasus ini. Ada aturan yang sebenarnya kita nggak boleh melepaskan ijazah untuk ditahan di perusahaan juga, begitu ya. Meskipun ya sebenarnya dari hearing kemarin sepertinya nggak cerah-cerah banget juga hasilnya, begitu ya Pak.
Jadi ya kita anggap mediasi tersebut gagal ya. Jadi harapan kami sebenarnya Budiana, karena pekerja itu menaruh ijazahnya di UD-nya Budiana ya, harusnya ya dikembalikanlah ijazahnya, karena kan mereka ini butuh untuk bekerja karena mereka sudah resign gitu ya. Akhirnya timbul permasalahan-permasalahan muncul, jadi semacam penahanan, penyekapan ya. Kemudian kalau sholat Jumat itu mereka dipotong gajinya. Akhirnya muncullah hal-hal yang sebenarnya ya, tapi kita juga bisa berkaca untuk supaya dinas-dinas terkait ini lebih serius untuk mengevaluasi kembali aturan-aturan yang sudah ada. Jangan sampai lingkungan kerja ini menjadi tidak bagus, dan ini terjadi di Surabaya, ini yang kita sayangkan. Saya ke Pak Hadi Yusufkan kembali Pak untuk memberikan wawasan terkait aturan yang ada Pak gitu, karena kemarin juga sampai sudah ada hearing tapi juga belum ada titik terang. Dari Pak Hadi sendiri responnya gimana nih? Langkah-langkah yang mereka lakukan sudah tepat nggak nih sampai sekarang sudah masuk ke kepolisian? Oke. Jadi di peraturan itu soal larangan penahanan ijazah itu hanya ada di Perda ya, dan itu kebetulan di Perda Jawa Timur, Perda 8 tahun 2016 ya, itu dikatakan bahwa pengusaha dilarang menahan atau menyimpan dokumen dari bekerja, misalnya KTP, KK, kemudian ijazah dan seterusnya. Tetapi meskipun banyak pekerja yang tahu aturan ini, mereka itu dalam keadaan keterpaksaan. Karena ini adalah syarat yang disyaratkan oleh pengusaha. Ya. Ibaratnya kan take it or leave it ya. Kamu mau kerja di sini ya ijazahmu saya tahan ya. Kalau enggak ya enggak usah kerja di sini. Sehingga menimbulkan praktek yang banyak. Saya pikir ini praktek penahanan ijazah ini hanya gunung es ya, puncak dari gunung es, di bawahnya itu banyak sekali. Mirip kayak pengusaha yang membayar di bawah upah minimum itu sebenarnya banyak, tetapi mirip kayak api dalam sekam, sehingga begitu ada kasus baru kemudian nanti yang lain itu seperti itu. Jadi pekerja itu sebenarnya tahu, tetapi mereka dalam kondisi keterpaksaan daripada tidak bekerja kalau tidak memenuhi syarat dari perusahaan. Maka di sini negara harus hadir ya. Di ketenagakerjaan ada pengawas ketenagakerjaan ya. Yang saya sayangkan selaku akademisi di bidang perburuan itu, kenapa kok pengawas ketenagakerjaan itu ditarik dari kabupaten kota ke tingkat provinsi, sehingga itu rentang organisasinya jauh begitu. Oke, jadi ada gap akhirnya gitu ya Pak ya? Betul, ya. Oke, baik, karena ini sudah masuk juga ke ranah kepolisian, pemirsa tentu bagaimana ini langkah selanjutnya? Apa pasal yang bisa dikenakan jika memang ijazah ini akhirnya tidak ada yang mengaku menerima dan mengembalikan kepada yang punya? Kami lanjutkan usai jeda pemirsa. Hei tuan-tuan dan nyonya-nyonya, siap-siap diajak muterin spot kuliner paling hits, paling ngenyangin, dan pastinya paling wena. Bareng saya Juno Hahlo, dari Hidden Gems kaki 5, restoran kekinian sampai tempat makan legendaris, semua ada di sini. Jangan sampai FOMO, yuk tonton update Makan Wena setiap hari hanya di Jawa Pos TV. Update terus Makan Wena hanya di Jawa Pos TV. Lolos. Saksikan program dialog mingguan yang membahas tentang serba-serbi dunia otomotif, dari modifikasi, komunitas, hingga tips dari praktisi otomotif. Bincang otomotif hanya di Jawa Pos TV. Bincang otomotif, fueling your automotive passion. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis.
Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Update Bisnis, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Pos TV. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Wahyu Gunawan Panitra Pengadilan Jakarta Pusat menjalani pemeriksaan penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Wahyu salah satu tersangka suap, penanganan perkara ekspor CPO senilai 60 miliar. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Ya, memang banyak yang akhirnya bertanya-tanya kenapa perusahaan harus menahan ijazah ini. Dan ketika bahkan karyawannya pun sudah tidak bekerja di perusahaan tersebut, akhirnya juga tidak dikembalikan begitu ijazahnya. Nah, ini yang akhirnya menimbulkan banyak pertanyaan dan ternyata juga banyak korbannya. Mungkin tidak hanya dari satu perusahaan tersebut, bahkan mungkin ada juga di perusahaan lain yang ketika mendengar kasus ini, akhirnya satu persatu mulai mengembalikan dengan sukarela. Tapi ketika kasus itu sudah masuk ke ranah hukum, dilaporkan ke pihak kepolisian, lalu apa selanjutnya? Saya bersama dengan Mbak Zaitun di sini. Mbak Zaitun, kalau ngomongin tentang hukum kan mungkin pekerja-pekerja ini juga awam dengan hukum. Bagaimana pendampingannya? Bagaimana prosesnya? Pasal apa yang dikenakan? Ini apakah sudah ada kelompok-kelompok yang akan siap untuk membantu mereka nantinya? Ya, harusnya kan kalau untuk kasus ini itu Disnaker ya yang sebagai wadah untuk menampung aspirasi dan keluhan-keluhan. Namun kalau melihat kasus yang sekarang ini viral, kita membahas point of view kasus yang viral ini, kan Ibu Diana itu juga sudah sangat mempersulit ya, tidak mau mengembalikan gitu. Walaupun sudah banyak tokoh-tokoh yang turun, tapi tetap aja tidak mau mengembalikan dengan baik-baik gitu. Lalu apa yang harus kita lakukan kalau misalnya sudah terjadi seperti ini? Ya satu-satunya jalan kita melaporkan penggelapan. Pasalnya penggelapan? Pasal penggelapan, 372. Ancamannya? Ancamannya sekitar 4 tahun. 4 tahun, ya. Oke. Ini apakah bisa membuat pemilik perusahaan yang menahan ini cukup menakuti dengan pasal ini atau ada celah lagi nanti yang lainnya? Harusnya iya ya. Harusnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh akan hukum dan penegakan hukum, kita harusnya takut gitu kalau misalnya sudah ada jeratan atau laporan kepolisian, ya harusnya dilakukan dengan baik atau menjalani prosesnya dengan baik gitu. Bukan ini sebenarnya contoh yang sangat tidak baik, tapi dalam sisi lain contoh ini juga bisa menjadi pelajaran untuk perusahaan-perusahaan lainnya agar tidak melakukan hal yang sama dan belajar dari kasus ini. Cuman ya ini untuk Bu Diana ini saya juga agak bingung ya, ngeyelnya luar biasa. Ini saya akui nyalinya gitu. Nah, tapi kita lihat juga dari sisi mungkin praduga tak bersalah lah gitu misalnya. Memang mungkin Bu Diana tidak menyimpan ijazah itu atau mungkin kan HRD-nya gitu, bukan Bu Diananya gitu misalnya. Itu kan celah juga. Bisa jadi. Karena tadi sempat ada beberapa orang yang komen itu terus kita diskusi mengenai ijazahnya yang sampai hari ini tidak dikembalikan dan itu sudah lebih dari 5 tahun. Waktu saya tanya, loh kenapa nggak diminta? Iya, waktu saya minta katanya itu sudah di HRD-nya. HRD-nya bilang itu di CEO-nya. Jadi kayak dilempar-lempar. Saya rasa itu mungkin ijazah sudah hilang. Tapi karena ya bingung jadi lempar-lemparan gitu. Itu bisa terjadi juga seperti itu. Tapi kan sebenarnya ini juga nggak bisa kondisi ini terus membuat mereka jadi lolos dari ancaman hukum ketika memang ijazah itu nggak lagi dimiliki oleh si yang punya gitu ya. Tetap harus ada tanggung jawab. Tetap harus ada tanggung jawab. Harus tetap. Tapi sekali lagi di sisi ini kan tadi Pak Hadi juga bilang bahwa buruh pekerja butuh pekerjaan. Betul. Bahkan ketika harus merelakan ijazahnya ditahan misalnya, mungkin ketidaktahuan bahwa selama ini ada peraturan yang melindungi itu gitu ya. Terlebih sekarang yang dihadapi adalah hukum penggelapan gitu. Susah gak nih gitu, banyak akhirnya mungkin ngerasa udahlah gitu, saya nunggu aja ada yang memang sukarela mengembalikan atau mungkin bahkan nebus gitu. Iya, kalau misalnya dilihat ini kan semacam intimidasi ya. Untuk para pencari pekerja itu kan mereka tidak punya pilihan lain. Apa yang harus mereka lakukan? Kalau misalnya mereka tidak
tunduk atau nurut gitu kan, dan mereka awam akan hak-hak mereka, ya mereka mau nggak mau mikirnya, aduh besok kalau aku nggak nebus ini aku mau kerja apa, aku mau nyambung hidup pakai apa gitu kan. Maka dari itu adanya kasus ini sebenarnya juga bisa membuka ke publik dan para pencari pekerja bahwa sebenarnya mereka itu memiliki hak untuk tidak ditahan ijazahnya oleh perusahaan. Dan apalagi khususnya warga Jawa Timur ya, kita sudah punya perda gitu loh. Kalau misalnya warga selain Jawa Timur pun itu dilindungi dengan Undang-Undang Dasar untuk hak-hak memperoleh pekerjaan yang layak di pasal 27 Undang-Undang Dasar. Nah, khususnya warga Jawa Timur malah punya perda gitu kan ya. Nah, dengan adanya kasus ini jadi para pekerja dan warga juga sekarang tahu, oh ya kita ini punya hak-hak ini loh, kita jangan mau lagi besok-besok kalau ada perusahaan yang mau nahan punya argumentasi. Betul, karena bisa jadi ada sesuatu ketika nanti mereka sudah bekerja di sana begitu. Betul, ya. Mungkin ada hak-hak lain yang bahkan dikurangi. Betul. Yang ini juga sempat dibahas juga sama banyak pihak termasuk dari Komisi D, netizen pun juga mengulik sampai ke sana begitu ya. Tapi saya ke Pak Hadi dulu Pak, kalau ngomongin tadi Pak Hadi juga menyinggung kadang-kadang memang pekerja atau buruh ini berada di posisi yang lemah gitu Pak. Apalagi juga sistemnya aturannya di perda, bukan di pemerintah kota gitu yang punya. Ini menyikapi gap ini gimana Pak? Ya, jadi mereka kan pikirannya tadi seperti yang Mas Dista sampaikan, daripada tidak bekerja mereka disuruh ngelerakan ijazah, apalagi ijazah hanya di lemari, ya kemudian dia serahkan begitu. Tetapi kalau ada pengusaha yang sampai menahan ijazah padahal sudah di akhir hubungan kerjanya, itu dua kali salahnya. Orang lagi dalam hubungan kerja saja nggak boleh menahan, apalagi sudah nggak bekerja masih ditahan. Itu nanti implikasinya tadi ada seperti Mbak saya sampaikan, ada pidana penggelapan, ada yang lainnya begitu ya. Jadi kalau sampai kemudian sudah terjadi PHK dan kemudian belum diserahkan, maka itu salahnya itu menjadi dua kali. Dan kalau misalnya ada dugaan ijazah itu misalnya ketelisur dan lain sebagainya, itu menjadi tanggung jawab dari perusahaan gitu ya. Apalagi yang namanya ijazah itu hanya lahir sekali. Jadi kalau ijazah hilang itu nggak bisa diterbitkan dua kali. Paling hanya surat keterangan lulus begitu ya, dari kampus yang mengeluarkan tersebut. Jadi sebenarnya ijazah ini menjadi sangat vital ya. Beda dengan KTP. KTP itu sewaktu-waktu bisa minta cetak lagi di Pemkop, tapi ijazah nggak akan mungkin dicetak dua kali karena itu ada nomor serinya dan setiap nomor seri itu adalah satu ijazah begitu. Oke. Jadi boleh ya Pak kalau misalnya pekerja itu curiga ketika ada persyaratan meninggalkan ijazah untuk disimpan oleh perusahaan, ini boleh pekerja untuk menolak atau ya cancel aja nggak jadi kerja di situ gitu Pak, daripada ada masalah di kemudian hari. Cuman tadi kadang-kadang nggak ada pilihan. Kalau ada pilihan di kerja A nggak nahan ijazah, kerja B nahan ijazah, pilih A. Tapi adanya hanya B, nggak nyerahkan ijazah, nggak bekerja begitu. Itu seringkali. Nah makanya ini negara harus hadir di sini ya. Saya apresiasi ada Wamenaker yang langsung sidak ke pabrik ya, mudah-mudahan ini bukan pencitraan saja tapi menjadi satu sarana penekan bagi para pengusaha yang tadi oleh wali kota itu dikatakan bisa mengganggu iklim investasi di Surabaya. Ternyata Surabaya ini dalam tanda kutip ya semrawut soal perlindungan terhadap investasi maupun hubungan industrialnya ini. Kemarin-kemarin nggak kelihatan tapi sekarang jadi kelihatan gitu ya. Tapi kami jeda terlebih dahulu, kita buka lagi untuk fakta-fakta yang lain usai jeda. Pemirsa tetap bersama kami di Bincang-Bincang. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Wahyu Gunawan, Panitera Pengadilan Jakarta Pusat menjalani pemeriksaan penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Wahyu salah satu tersangka suap, penanganan perkara ekspor CPO senilai 60 miliar. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Saksikan Auto Madness
program acara yang menghadirkan informasi seputar dunia otomotif di Indonesia. This is Auto Madness. Kia menghadirkan EV2 mobil konsep ini lahir sebagai versi steroid dari Inter EV. Mobil konsep ini menjadi langkah awal menuju Corvette generasi. Auto Madness hanya di Jawa Post TV. Auto Madness, your automotive and lifestyle TV show in Indonesia. Temanya cuaca. Cuaca. Ini relevan dengan cuaca Indonesia saat ini. Jalan pas berkunjung itu kabutnya luar biasa di bagian atas. Beberapa kali saya coba, besoknya lagi. Oh, pas matahari berada di tengah-tengah gedung. Yang masih alami, terus adatnya masih dipegang teguh. Saksikan program dialog mingguan yang membahas tentang serba-serbi dunia otomotif dari modifikasi, komunitas, hingga tips dari praktisi otomotif. Bincang otomotif hanya di Jawa Post TV. Bincang otomotif, fueling your automotive passion. Ya, pemirsa, terkait dengan ijazah yang ditahan oleh pihak perusahaan. Mungkin pihak perusahaan juga punya 1000 alasan untuk menahan ijazah ini. Tapi di sisi lain, di peraturan daerah di Jawa Timur, ini memang sudah ada aturannya, tidak boleh ada menahan ijazah. Tapi ada di skup atau wilayah provinsi, tidak di wilayah kota. Nah, ini saya juga ingin konfirmasi ke Pak Akmar nih sebagai Ketua Komisi D. Aturan ini apakah dipandang oleh Komisi D sudah cukup kuat sebenarnya? Sudah harus bisa menjadi senjata untuk pengawasan? Atau sebenarnya memang ada regulasi lain yang harusnya diterbitkan oleh pemerintah kota? Jadi benar tadi yang seperti yang dikatakan Pak Hadi ya. Jadi semacam wewenangnya di kota itu semacam kurang bergigi gitu ya. Karena apa? Pengawasan itu ditarik ke provinsi. Jadi kota hanya sekedar semacam syarat administrasi ya. Jadi semacam perizinan, AMDAL gitu ya, cek AMDAL. Kemudian nanti kalau itu sudah lengkap baru di operasionalnya dikeluarkan oleh provinsi dan dinas tenaga kerja provinsi dan kemudian pengawasannya. Jadi ini sedikit memang kurang cocok sebenarnya di Kota Surabaya. Jadi sehingga cuman kami terus menegaskan kepada untuk dinas tenaga kerja kota teruslah berkoordinasi dengan provinsi karena yaitu tadi bermunculan kasus-kasus ya. Jadi semacam perusahaan yang memberikan bayaran di bawah UMR, kemudian itu tadi waktu kerja yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Nah ini terbukti dengan kasusnya muncul mulai dari penahanan ijazah ini. Tapi kami yakin ya, jadi tidak semua pengusaha di Kota Surabaya itu bahkan banyak yang memberikan iklim pekerjaan antara karyawan dan owner dan juga atasan itu pasti lebih baik ya, terutama dengan gaji-gaji UMR yang mereka sudah sesuai dengan aturan dan juga banyak karyawan-karyawan yang perusahaan yang tanpa menahan ijazah tetapi dia karyawannya malah senang bekerja, bahkan lembur tanpa dibayar pun juga saya rasa masih banyak di Kota Surabaya. Jadi ini jadi catatan khusus buat Dinas Ketenagakerjaan baik itu kota maupun provinsi ya untuk mendata kembali ya perusahaan-perusahaan yang notabene tidak sesuai dengan aturan. Dan memang dari ring kemarin ada informasi dari Dinas Tenaga Kerja bahwa ternyata yang di Margomulyo itu tidak ada NIB-nya. Nah, diduga tidak ada NIB-nya dan ini makanya kami dari Komisi D itu menyuruh untuk mendata ulang khususnya kasus yang sedang berjalan. Dan bahkan tadi sudah mulai ada kita dengar juga mulai ada perusahaan-perusahaan dan karyawan yang melaporkan ijazah-ijazahnya mulai yang ditahan itu. Tapi ada juga perusahaan yang sudah mulai mengembalikan ijazahnya. Nah ini yang jadi betul tadi jadi pelajaran yang
yang harus betul-betul diperhatikan buat baik itu pengusaha, juga karyawan-karyawan yang tadi yang terpaksa ya. Kalau misalnya terpaksa dia takut tidak diterima atau takut dipecat, monggo tanpa nama pun monggo silahkan disampaikan ke Dinas Tenaga Kerja ataupun ke sapa warganya Pak Wali Kota, karena ini betul-betul aturannya sudah jelas kan. Apalagi sanksi yang di Perda Provinsi itu, kalau tidak salah sanksinya ada ya Pak Adi ya, 50 juta dengan 6 bulan. Tapi kalau penggelapan malah tambah tinggi lagi, jadi 4 tahun ya. Jadi kita sayangkan sih kemarin itu selaku owner, Bu Diana selaku owner, tapi tidak tahu karyawannya, tidak tahu apakah mereka menahan ijazah. Bahkan Wamenakar tadi kan jelas itu, mereka tidak mengatakan tidak menahan ijazah. Padahal dari 31 orang itu masa 31 berbohong semua kan enggak mungkin. Jadi ini saya minta kepolisian untuk betul-betul menguak kasus ini sampai clear ya. Jadi pembelajaran yang baik buat kita semua lah. Saya mencoba melihat dari sisi pengusaha juga nih ke Pak Hadi, karena menahan ijazah itu kan biasanya juga dengan ada alasan-alasan tertentu. Mungkin tidak cuma sekedar masalah gaji gitu Pak. Kalau Pak Hadi sendiri melihat fenomena seperti ini, karena yang mengatur ini kan nggak cuma Jawa Timur ya Pak. Mungkin daerah-daerah lain nggak punya aturan sedetail ini terkait dengan penahan ijazah. Apa sih Pak yang membuat perusahaan-perusahaan ini harus melakukan hal seperti ini? Biasanya pengusaha itu takut buruhnya itu atau pekerjanya itu membawa sesuatu barang kemudian dia kabur. Kemudian yang kedua yang agak lebih soft lagi, pekerja kontrak atau yang disebut PKWT itu kan ada terminnya misalnya 2 tahun. Aturannya kalau misalnya buruh mengundurkan diri sebelum 2 tahun, dia kan harus membayar ganti rugi gitu. Iya. Nah, supaya kamu membayar ganti rugi ya ijazahmu tak tahan dulu sebagai retensi sampai kamu membayar ke perusahaan ganti rugi tersebut. Atau yang ketiga biasanya beberapa pengusaha itu memberi fasilitas pinjaman uang kepada pekerjanya, misalnya karena ada hamil melahirkan dan lain sebagainya. Kan tentu dengan ijazah itu gitu, kamu ya kembalikan dulu, jangan langsung mengundurkan diri atau resign atau dan lain sebagainya. Atau ada alasan-alasan lain yang itu. Tapi untuk kasus yang lagi hangat ini, itu justru menjadi pintu masuk, bisa dievaluasi penerapan norma-norma syarat kerja di perusahaan yang bersangkutan. Yang tadi seperti disampaikan, kalau Jumatan dipotong itu juga di Undang-Undang Ketenagakerjaan tegas bahwa pengusaha wajib memberikan kesempatan untuk beribadah, dan itu ada pidana ketenagakerjaannya. Terus kemudian kalau upah minimum itu kalau misalnya ini kualifikasinya usaha kecil sih bisa disepakati di Undang-Undang Cipta Kerja itu tanpa harus pemenuhan itu. Tetapi poinnya itu bukan di situ, poinnya ada di beberapa syarat kerja yang lain. Tapi yang jelas kalau nahan ijazah pekerja yang sudah resign itu kasat mata pasti salah, tidak debat-debat seperti tadi yang disampaikan Mbak Zai, itu bisa ada dugaan untuk pidana umum, penggelapan dan seterusnya. Saya minta pandangan dari Mbak Zai untuk pertanyaan yang sama, alasan perusahaan. Kalau tadi penjelasan dari Pak Hadi sebenarnya ya masuk akal ya kalau perusahaan minta menahan seperti itu, tapi dari sisi hukumnya gimana nih? Ya sebenarnya tetap aja ya nggak boleh, walaupun itu kadang-kadang memang perusahaan takut karyawannya kabur atau tidak sesuai dengan kontrak kerja, belum selesai kontraknya sudah menghilang gitu kan, kalau tidak ada jaminan. Kemudian sama seperti Pak Hadi, saya setuju kalau misalnya ada peminjaman uang gitu terus dibawa kabur tidak dibayar. Namun tetap aja nggak boleh ya, itu menurut saya melanggar hak asasinya pekerja gitu kalau menahan ijazah. Harusnya tuh bisa disiasati dengan lainnya, dengan kesepakatan lainnya, tidak dengan menahan ijazah tersebut, karena ijazah itu kan ya udah sekali seumur hidup ya. Kalau misalnya nanti perusahaan juga lalai dan hilang gitu, katakanlah perusahaan tidak mau mengembalikan begitu ada pemutusan kerja dan perusahaannya misalnya kolaps dan tutup gitu, terus ijazahnya ini
banyak perusahaan tidak mau bertanggung jawab dan ijazahnya hilang. Nah, kalau sudah kayak gitu tuh kan nasibnya para pekerja ini menjadi sangat dipertaruhkan gitu kan. Gimana mereka mau melanjutkan hidup dengan tidak memegang ijazah, gimana mau cari kerja gitu. Ini sangat fatal dan sangat krusial sebenarnya. Jadi kalau untuk ketakutan-ketakutan perusahaan akan ditinggal kabur, dibawa pergi uangnya atau apa, itu bisa disiasati dengan hal lain menurut saya. Tidak harus ijazah, karena sudah jelas ada aturannya juga terkait ijazah itu. Tidak dengan menahan ijazah gitu. Karena ya kalau ada apa-apa seperti yang tadi Mbak Zaitun jelaskan, ijazah buat perusahaan kan nggak ada nilainya ya, tapi buat individunya itu sangat berharga. Itu kehidupan setelahnya. Sangat berharga itu. Baik, nanti saya juga akan kembali ke Pak Akmar karena udah mulai ada aksi-aksi masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat yang juga melakukan aksi bahkan ke depan UD Sentosa Sil ini Pak gitu. Nah ini apakah ini akan juga menjadi catatan atau respon dari pihak DPRD? Kami akan hadirkan lanjutan perbincangan kami di Bincang-Bincang usai jeda. Selamat pagi warga Jatim, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa kembali di Update Jatim hari ini. Polisi berhasil menangkap pelaku yang bersembunyi di tempat mesum padi belakang kediaman rumah. Kofifa mengajak seluruh pelaku usaha UMKM Jatim untuk terus berinovasi, berkolaborasi. Jalur hukum dipilih PT KAI Daob 8 Surabaya untuk menyikapi kecelakaan tragis antara komuter lain Jenggala dan truk muat kayu di CPL 11 antara stasiun Hidro dan Kandangan. Atas peristiwa atau kejadian dari penahanan ijazah yang juga viral di kalangan masyarakat ini, sudah ada aksi juga dari masyarakat yang datang ke UD Sentosa Sil ini melakukan unjuk rasa di sana gitu ya. Ini sebuah respon dari masyarakat. Saya ingin tanggapan juga dari wakil rakyat yang bersama saya di sini, dari Ketua Komisi D. Wakil rakyat kan juga harus berada di tengah nih Pak gitu. Masyarakat melihat kondisi ini gitu ya, iklim pekerjaan di Surabaya, bereaksi atas ijazah yang digelapkan perusahaan misalnya, tapi di sisi lain juga DPRD juga harus merespon dari sisi kalangan pengusaha juga gitu. Apa yang dilihat dari DPRD Surabaya ketika ada reaksi seperti ini dari warga? Jadi dari sisi masyarakat kami menilai wajar ya, apalagi di Indonesia itu kita punya budaya etika bertutur ya. Nah, ketika ada satu yang di luar itu ya. Jadi kalau saya melihat secara awam sih melihat itu ada mungkin ada penyampaian yang kurang baik ya, seperti di Pentan Budiana sudah minta maaf itu ya. Ya itu masyarakat melihat di situ. Dan kemudian ketika hearing kan itu juga viral di media sosial bahwa perusahaannya Budiana ya, dan tidak mengakui ijazah ditahan. Ini wajar masyarakat itu jadi geram dan wajar mereka menuntut ya udah ditutup aja. Cuman memang kita semuanya harus kembali ke ada aturan dan hukumnya. Dan kemarin kami sudah minta supaya Dinas Tenaga Kerja baik itu kota maupun provinsi itu untuk mengecek ulang ya. Apakah perizinannya sudah betul, apakah AMDAL-nya sudah betul, apakah honor-honor yang diberikan sudah sesuai dengan UMR, tidak melanggar aturan, dan apakah lokasinya sudah sesuai dengan perizinan yang ada, misalnya kalau ada izinnya. Kalau memang itu tidak sesuai, ya sudah berkoordinasi dengan tenaga kerja provinsi, dinas tenaga kerja untuk supaya segera ditutup aja karena ini melanggar aturan ya. Jadi itu yang kita 1-2 hari ini akan mau kita cek ulang. Dan kita apresiasi Pak Wali Kota kan sudah menyuruh juga bukan hanya perusahaan itu tapi seluruh perusahaan yang ada di Kota Surabaya. Nah, ini akan kita cek dan kami juga akan melihat kans seperti apa ketika penahanan ijazah di setiap perusahaan ini. Kenapa kok perusahaan mengambil sikap seperti itu gitu ya. Ini jadi nanti menjadi evaluasi buat Dinas Tenaga Kerja. Tadi saya sampaikan bahwa pengawasan dan kemudian pembinaan itu baik pengusaha maupun pekerja itu harusnya
merupakan ranah di Dinas Tenaga Kerja. Dia punya akses seperti itu, dan baik pengusaha maupun pekerja fokusnya itu ada di Dinas Tenaga Kerja semua. Jadi pengawasan, kemudian pembinaan dan sebagainya, komunikasinya juga. Nah, ini yang harusnya betul-betul kita tekankan lagi gitu, Mas. Oke. Saya ke Pak Adi, Pak. Atas tuntutan masyarakat yang melakukan aksi di sana bahkan minta untuk ditutup, berlebihan nggak Pak kalau melihat kondisinya seperti ini? Iya. Jadi itu di ilmu fisika atau apa itu ada namanya hukum bejana berhubungan. Kalau satu dibuntu itu akan mengalir pipa yang lain. Nah, kalau negara itu tidak bisa tuntas menyelesaikan ini, ya berarti masyarakat akan cari saluran lain tersebut, ya. Sebenarnya saluran lain ini kalau dari aspek hukum ya tentu tidak proper, ya, tetapi itu juga tidak salah sepenuhnya begitu, karena yaitu luapan dari masyarakat. Sebenarnya pengusaha itu bisa semacam menahan, itu bukan ijazah, tetapi namanya surat keterangan kerja. Jadi kan setiap pekerja yang sudah resign atau di PHK atau mundur dari perusahaan itu butuh namanya surat keterangan kerja itu. Nah, sebenarnya pengusaha itu tidak mengeluarkan surat keterangan kerja kalau tadi hak-hak atau kewajiban yang buruhnya belum diselesaikan, tanpa harus menahan ijazah. Tadi disampaikan Mbak Sai bahwa itu melanggar hak asasi manusia dan juga di Perda itu diatur, ya. Jadi ada banyak cara sebenarnya pengusaha itu melakukan hal yang legal, tetapi kepentingannya tetap juga terlindungi begitu. Ini memang reaksi dari masyarakat ini bermunculan, bahkan nggak cuma dari dunia maya, bahkan sudah ada pergerakan di dunia nyata juga gitu, ya. Saya ke Mbak Zai juga yang memang mengikuti gitu, ya, bahkan dari unggahan, dari komentar gitu, ya. Apa yang Mbak Zai lihat keresahan dari masyarakat di sana? Karena bermunculan gitu kan, akhirnya bahkan dari yang 3 orang sekarang bahkan sampai puluhan gitu. Yang Mbak Zai lihat di sini memang sudah sangat meresahkan, sebegitu tidak tahu aturannya kah gitu. Yang dilihat gimana, Mbak? Iya, sebenarnya kejadian kemarin ini Cak J itu kayak membuka jalan gitu, membuka jalan bagi banyak warga Surabaya, bahkan mungkin warga se-Indonesia gitu yang merasakan keresahan akan hal ini, yaitu penahanan ijazah, tapi nggak bisa ngomong, nggak tahu kalau misalnya ternyata itu tuh sebenarnya tidak boleh, dan manut-manut saja, merasa terintimidasi atau terpaksa gitu, karena di comment section tuh pada bilang gini, iya Mbak Zai, bukannya kita tuh mau atau ada kesepakatan dua belah pihak, itu namanya mau nggak mau Mbak Zai gitu kan. Iya, kita ini nggak ada pilihan Mbak Zai, sebenarnya kita nggak mau gitu kan. Jadi dengan adanya dibukakan jalan ini, akhirnya terbuka kan semua ini, kasusnya keluar satu demi satu mau keluar. Jadi kalau misalnya tadi ada keresahan, gimana posisi keresahannya itu menurut saya sudah sangat meresahkan ini. Karena kalau nggak meresahkan ya nggak mungkin seheboh ini gitu kan. Sampai ada mau turun ke jalan juga, nggak cuma di media sosial media aja, ya, sekarang sudah di dunia nyata juga sudah mulai turun aksi gitu. Karena untuk memperjuangkan hak-haknya, dan seperti kayak untuk memutus tali ini penahanan ijazah ini, agar kedepannya perusahaan-perusahaan tidak melakukan hal tersebut. Karena sebenarnya ada banyak, nggak cuma di ini aja kayaknya, ya, nggak cuma ada di perusahaan ini saja. Nggak gitu, cuma ya. 31 orang yang melapor, ya, sebenarnya yang belum melapor tuh banyak sekali. Harapannya sih nggak harus sampai lapor-lapor gitu, ya, tapi dengan adanya ini pihak perusahaan juga sadar, karyawannya juga bisa meminta haknya, mungkin dengan mengkonfirmasi di mana ijazahnya dan bisa meminta kembali meskipun tadinya sudah ditahan pihak perusahaan. Kami masih punya satu segmen terakhir, pemirsa, usai jeda kami lanjutkan bincang-bincang. Saksikan program Dialog Mingguan yang membahas tentang serba-serbi dunia otomotif, dari modifikasi, komunitas, hingga tips dari praktisi otomotif. Bincang otomotif hanya di Jawa Pos TV.
Bincang Otomotif, fueling your automotive passion. Kasus penahanan ijazah yang ada di Surabaya sudah masuk ke ranah hukum. Apa proses selanjutnya dan akan berapa lama kira-kira gitu ya? Kadang-kadang kalau sudah di sini akhirnya meredup dan hilang gitu ya. Tapi Mbak Zai mungkin juga tetap akan mengawal step-stepnya akan seperti apa nih Mbak? Dan akankah ini butuh waktu yang akan panjang, butuh kesabaran lebih dan sebagainya? Karena dikawal nih sama seorang se-Surabaya nih. Iya, kalau untuk prosesnya itu it depends ya, semuanya itu beda-beda, kita tidak bisa mematok waktu. Tapi yang pasti saya optimis sekali kalau kasus ini tidak akan hilang begitu aja, karena kan ini dikawal terus. Kami juga mengawal dan sempat kita mau buka juga kayak posko gitu untuk mengawal kasus ini. Insya Allah semoga ini terlaksana dengan baik, insya Allah. Dan jadi saya positif sih kalau misalnya kasus ini insya Allah akan ada titik terang. Tapi kira-kira adakah bukti-bukti dari yang sudah kita perhatikan ini yang cukup untuk membuat tersangka misalnya? Iya, kalau dari saksi-saksinya dan bukti sebenarnya gampang ya, ini dari pengakuan saksi-saksi yang ada di situ tuh sudah lumayan bisa membantu prosesnya. Ada bukti serah terima yang menurut Ibu Diana itu bisa di-print sendiri katanya? Itu kan nanti polisi bisa mengungkap itu. Itu bisa jadi alat bukti ya? Iya, kalau misalnya Bu Diana bilang itu, apakah saya tidak berhak ya di sini ngomong itu Bu Diana bohong atau enggak, tapi kan nanti itu kalau dalam pemeriksaan pasti kebuka semua itu pernyataannya bohong atau tidak, dalam pemeriksaan kan pasti kelihatan tuh palsu atau tidak, akan bisa dilihat gitu. Dan kemudian juga ada keterangan saksi-saksi, jadi ya insya Allah optimis lah. Ya, baik. Saya ke Pak Hadi dulu Pak, kalau udah seperti ini secara general dari pihak pengusaha, dari pihak karyawan, sebenarnya apa yang bisa diambil yang paling penting di sini Pak? Dari dua belah pihak, supaya iklim usaha ini juga bisa berjalan dengan baik gitu. Jadi pengusaha dengan pekerja ini kan ibaratnya kalau orang hidup itu pasangan suami istri ya, karena itu satu rumah, satu dengan yang lain itu berbeda peran ya. Karena itu penyelesaian secara bipartit itu sangat dikedepankan, komunikasi, kemudian mediasi dan seterusnya begitu, sehingga persoalan yang ada di perusahaan itu sebaiknya itu dirembuk bersama antara pengusaha dengan pekerja. Nah, tapi kemudian ketika tadi juga disampaikan bahwa posisi buruh ini kadang banyak keterpaksaan ya, dia terpaksa melakukan ini meskipun dia tidak mau. Nah, maka kemudian di sini ada hukum yang khusus mengatur itu, namanya hukum perburuhan. Ada pengadilan yang khusus namanya pengadilan hubungan industrial. Ada pengawasnya yang khusus namanya pengawas ketenagakerjaan. Bahkan saya mendengar beberapa bulan yang lalu di Polri di pusat sana itu ada desk pidana perburuhan. Nah ini sebenarnya langkah terakhir apabila tadi cara-cara atau upaya itu mentok begitu ya. Kita terus terang saja bahwa negara ini juga butuh pengusaha, karena itu membuka lapangan pekerjaan, kemudian menimbulkan pertumbuhan ekonomi, menggerakkan sektor real dan seterusnya. Demikian juga pengusaha juga butuh pekerja, karena untuk menjalankan perusahaan mereka juga butuh pekerja. Tetapi masing-masing harus tahu hak dan kewajibannya selaku unsur dari negara ini. Gitu. Baik, 1 menit aja untuk Pak Akbar. Khawatir nggak iklim usaha di Surabaya terganggu dengan ini? Ya, kalau saya enggak ya. Saya yakin banyak pengusaha-pengusaha yang tidak seperti itu ya. Jadi cuman memang tetap kita harus menyikapi itu. Jadi ini jadi pelajaran buat kita. Saya mengharapkan untuk pengusaha yang sudah memang menahan ijazah untuk berkaca terhadap kasus ini, tapi saya yakin masih banyak pengusaha-pengusaha yang baik juga. Dan untuk karyawan berkaca dengan kasus ini, walaupun dia terpaksa ya karena memang butuh pekerjaan, tapi tetaplah melapor kalau misalnya dapat syarat-syarat
yang sebenarnya tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan. Dan juga saya apresiasi pada Pak Wali Kota ya sudah membuka keran pelaporan-pelaporan ini sehingga kasus ini tidak terulang kembali. Dan saya mengharapkan Dinas Tenaga Kerja baik kota maupun provinsi untuk kasus ini berkolaborasi untuk bergerak cepat untuk menyelesaikan, ya bekerja sama dengan kepolisian juga sehingga kasus ini tidak terulang kembali gitu Mas. Dan mudah-mudahan tidak ada lagi kasus-kasus seperti Mbak Nila dan teman-temannya, ya juga pengusaha yang pengusaha kalau bisa kooperatif lah. Ya, kita kan punya etika berbudaya dan peraturan dan perundang-undangan seperti itu. Terima kasih Pak Akbar, terima kasih Mbak Zaitun, terima kasih Pak Hadi sudah bersama kami di Bincang-Bincang. Kita akan kawal terus pemirsa sampai kemana ini ujungnya nanti terkait dengan kasus penahanan ijazah yang terjadi di Surabaya. Tapi mudah-mudahan harapannya dengan adanya kasus ini menjadi pembelajaran juga untuk kita semua baik dari sisi pengusaha maupun dari sisi pekerja. Saya Dista Nugraha pamit dari Bincang-Bincang, selamat malam, sampai jumpa.